selamat siang semuanya, semangat pagi! Wow, luar biasa sekali ya. Selamat datang teman-teman di The Next Dev Summit 2020 at Jakta, di mana ini merupakan acara puncak dari rangkaian acara The Next Dev Summit 2020 yang berlangsung selama bulan November ini ya teman-teman ya. Dan perkenalkan, saya Yeni Diana, senang sekali ya bisa menemani Anda semua secara virtual sebagai MC dalam kesempatan kita hari ini. Gimana teman-teman? Apa kabarnya? Wow, luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada ya. Dan sesi kali ini teman-teman, kita akan membahas topik mengenai crowded streaming market, promising future of video on demand service. Luar biasa ya topiknya ya. Dan di sesi kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang potensi yang menjanjikan dari sebuah layanan video on demand di kala masa pandemi ini. Film terbaru hanya dapat tayang di layanan video on demand. Dan sesi kali ini teman-teman akan dipandu langsung oleh Mas Aris Sudewo. Mungkin terlebih dulu saya akan perkenalkan beliau ya teman-teman ya. Jadi Mas Aris Sudewo ini saat ini memimpin sebuah digital content creator Telkomsel dalam aplikasi seperti Maxstream dan dunia game, sudah pasti pada tahu lah ya. Dan beliau juga mengelola sebuah campaign strategi untuk digital lifestyle service dan semua produk segmen Telkomsel. Luar biasa banget ya. Nah sebelumnya teman-teman, beliau ini memimpin berbagai posisi di product and marketing seperti product development, partnership, campaign media channel, and also strategy. Nah, digital creative production serta corporate and brand social media assets. Nah, Mas Arif ini teman-teman juga telah terlibat dalam membangun inisiatif bisnis baru di Telkomsel seperti digital lifestyle service, dunia game, digital music store, yaitu lagu musik pasti pada tahu lah ya. Nah, mobile commerce and payment, digital mobile content entrepreneurship programs, dan masih banyak lagi ya inisiatif produk baru lainnya. Nah, langsung aja kalau gitu Yani akan mengundang Mas Aris. Semangat pagi Mas Aris. Selamat pagi, pagi. Wah, pagi ya Mas Aris. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Yeni, apa kabar? Yeni juga luar biasa Mas Aris ya. Baik Mas, kalau begitu langsung aja Yeni akan serahkan ke Mas Aris ya untuk memandu sesi diskusi kali ini. Silakan Mas Aris. Oke, baik. Terima kasih, Yeni. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Senang sekali bisa bertemu pagi ini, walaupun secara virtual, di The Next Dev Summit 2020 by Telkomsel. Pertama-tama, saya ingin menyapa semua yang sudah hadir dan sedang menyaksikan dari rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah, amin. Kali ini saya dapat kesempatan untuk memandu sesi Crowded Streaming Market, Promising Future of Video on Demand Service. Beberapa tahun terakhir, cara kita menikmati film sudah berubah nih, sudah bergeser ya. Kalau dulu kita ingin nonton film, kita harus pergi ke layar lebar atau kita pergi ke bioskop. Sekarang, kita cukup pergi ke layar kecil, yaitu handphone kita. Tapi sekarang ini terdapat berbagai pilihan apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, di mana orang harus menjaga jarak dengan satu sama lainnya, karena kebiasaan kita juga terus berubah, itulah kemudian menjadi alasan munculnya banyak sekali layanan-layanan video on demand service yang menjadi solusi bagi kita semua untuk dapat menikmati film dengan cara yang berbeda. Dengan adanya permintaan yang tinggi untuk memberikan pengalaman dan cara baru untuk menonton film, layanan video on demand ini memiliki peluang yang kuat di masa yang akan datang. Nah, baik. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita sapa dulu nih narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Yang pertama ada Roy Simanggungsong, yang merupakan VP Media dan Partnership Disney Indonesia. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi Mas Roy, saya kenalin dulu boleh Mas Roy ya. Nanti kalau ada yang salah silakan dikomenin. Mas Roy ini teman saya lama. Jadi beliau ini sudah 22 tahun lebih memiliki pengalaman di berbagai industri seperti airline maintenance technology, business consulting teknologi seperti Garuda Maintenance Facilities, Inticom, Metro Data, Microsoft, IBM, Yahoo Indonesia, MNC Group, Twitter, PhD Media Agency, Omnicom Group ya, kemudian juga Fox,
dan sekarang bergabung sebagai Vice President Media dan Partnership di Disney Indonesia. Luar biasa Mas Roy ini. Dia juga mengalokasikan waktunya sebagai dosen di FISIP Universitas Indonesia untuk Digital Ethnography dan Transmedia Storytelling. Pas banget ini, cocok sebagai bagian pengabdian kembali kepada masyarakat. Ya betul Bang Roy. Saya panggil dengan Bang, nggak apa-apa ya Bang? Boleh. Bang Roy, boleh cerita sedikit nih di Disney sekarang lagi ngapain aja nih sekarang ya? Kayaknya lagi banyak program. Disney, kalau bicara mengenai Disney itu kan banyak, luas ya. Karena kalau bicara mengenai Disney, mungkin orang yang sekarang ini banyak dengar, wah Disney Plus, Hotstar gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah bagian daripada strategi global kita, dari bagian daripada bisnis kita secara keseluruhan. Kalau bicara mengenai bisnisnya Disney sendiri, apalagi dengan Fox Network Group atau 20th Century Fox itu menjadi bagian daripada Disney, jadi lebih luas lagi Mas. Jadi kalau bicara mengenai Disney itu sebenarnya kita bicara mengenai parks, experience, kita bicara mengenai consumer produknya, jadi beberapa produk-produk kita, IP kita dipakai di consumer produk, mungkin Mas dan mungkin anaknya juga pasti pernah melihat itu ya, produk-produk di lapangan. Kemudian kita bicara mengenai distribusi daripada channel-channel kita. Kalau globally kita bicara mengenai channel, kita lumayan diverse-nya dalam artian almost all genre itu ada di kita, mulai dari yang anak kecil sampai yang mature audience kita punya ada. Bahkan di US itu kita punya FTA bisnis kita, free to air bisnis kita. Tapi tentunya di Indonesia kita hanya punya dari saluran pay TV ya. Kemudian tentunya itu bagian daripada yang kita sebut bagaimana mendistribusikan konten-konten kita melalui pay TV tadi. Terus ada kita yang punya yang namanya baru aja launching kemarin tentunya adalah platform yang kita sebut bagian daripada direct to consumer. Jadi kembali lagi mulai dari yang namanya konten itu diproduksi, mulai dari short form, long form, baik itu yang sifatnya entertainment sampai faktual, baik itu daripada anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian dari segi kita mendistribusikan konten itu baik itu yang sifatnya tradisional atau konvensional melalui satellite TV, melalui free to air TV, sampai ke direct to consumer, dan tentunya studio ya, jangan lupa kita itu adalah salah satu kita studio di mana itu konten diproduksi ya, konten itu diproduksi dan distribusikan secara theatrical ataupun melalui partner-partner kita yang ada. Jadi baru sampai kepada yang kita bicara mengenai bahwa IP-IP yang kita miliki itu sebenarnya bisa dinikmati secara fisikal oleh banyak konsumen kita, tentunya sebelum pandemi di mana mereka bisa bermain-main ke Disney Park, bisa bermain ke theme park kita, hotel-hotel kita, luxury, bagian daripada mereka menikmati dan merasakan kalau kita sebut the magic of Disney itself. Belum lagi kalau bicara mengenai brandnya ya Mas ya, kalau bicara brand kan kita bicara dari brand yang Disney as a brand, kemudian kita punya Pixar, kita punya Marvel, kita punya juga yang tadi bagian di bawah ada 20th Century Studio, di mana yang namanya sekarang di bawahnya itu ada National Geographic, ada yang mungkin yang pernah dengar Bart Simpson, itu juga bagian daripada sekarang housingnya daripada Disney. National Geographic yang selama ini dikenal sebagai sesuatu yang faktual, itu juga menjadi bagian daripada umbrella Disney secara keseluruhan. Jadi boleh dibilang a lot of exciting thing happens, di mana exciting thing happens itu belum lagi dengan kita tadi menuju ke direct to consumer, kita bekerja sama juga dengan para konten-konten kreator yang lokal, baik itu short form, long form, yang sesuai dengan value daripada Disney sendiri atau dari Disney Plus Hotstar. Jadi kita berusaha kembali lagi orang kan kenalnya kita sebagai storyteller, so we want to continue that, imagination. Ya, luar biasa. Memang dengan adanya Disney kemarin masuk pada tanggal 5 September ke Indonesia, koleksi lengkap kita ya di film, semuanya berkualitas, semuanya bagus. Saya bisa lihat Pixar, saya bisa lihat film-film yang saya paling suka itu. Wall-E, Mas. Saya paling suka. Udah sama kita, Mas, antara dua organisasi, itu juga membantu untuk mendistribusikan ini, Mas. Iya. Terima kasih banyak Bang Roy sudah hadir pada pagi ini. Saya sapa narasumber yang berikutnya ya. Yang kedua, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Pastinya tidak asing lagi buat kita semua. Saya mau mengundang seorang komedian, sekaligus juga aktor yang sudah tidak asing di dunia hiburan tanah air. Dan sekarang, dia telah menjadi sutradara, yaitu Satriadin Maharingga Jongki, atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Ari Kriting.
Halo Halo, teman-teman semuanya, selamat pagi. Halo Mas Boy, Mas pagi. Aris. Saya Halo manggilnya pagi. Mas, Mas Bang atau Bung nih, Bang Ari. Bebas, Bung juga boleh. Saya panggil Bung Ari biar semangat ya. Boleh, boleh, biar lebih powerful ya. Iya, boleh. Saya akan cerita sedikit tentang Bung Ari ya. Bung Ari ini kelahiran Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pastinya suka diving, bener nggak Bung Ari? Itu tempat diving terbaik di dunia itu. Betul, terbaik di dunia, betul. Namanya dikenal semenjak mengikuti stand up komedi Indonesia, Suci, season 3, dan Ari kerap kali melawak dengan ciri khas Indonesia Timur. Beberapa karya terakhir yang ia kerjakan sebagai sutradara adalah film seri Cek Toko Sebelah season 2, dan juga film yang paling terakhir nih, yang paling baru, Pelukis Hantu yang tayang eksklusif di Disney Plus Hotstar Indonesia. Terima kasih Mas Bung Ari sudah hadir. Mau tanya Bung Ari, saya kebetulan juga nonton nih Pelukis Hantu. Itu kan horor komedi ya. Itu inspirasinya dari mana itu Bung? Karena saya bisa punya rasa empati sama hantu. Itu kan baru ya. Iya, iya. Baru kali ini Jadi, saya nonton film, ada empatinya dengan hantu. Boleh cerita sedikit Mas Bung Ari? iya. Jadi kalau saya itu kan biasanya kalau stand up itu selalu berusaha menyelipkan keresahan-keresahannya saya terhadap Indonesia mungkin ya. Jadi targetnya saya sih ketika saya naik ke atas panggung, orang bisa tertawa dan terhibur dengan guyonan-guyonan saya, tetapi untuk yang punya concern sama dengan saya itu bisa bisa merasakan gitu, oh iya ini yang terjadi, oh iya ini yang terjadi, ini ada hal-hal yang menjadi permasalahan bangsa kita gitu. Nah, Ya. ini sebenarnya mood ini yang coba saya bawa lagi ke film Pelukis Hantu. Jadi meskipun kadang-kadang orang kalau nanya, itu film Pelukis Hantu tentang apa sih? Saya mungkin akan jawab, film Pelukis Hantu adalah film tentang seorang pelukis yang melukis ketakutan bangsa kita. Orang kadang-kadang ketawa kayak, ah so serius, dianggap saya guyonan, padahal memang sebenarnya secara tidak langsung Ada. saya sedang masuk ke situ. Dan Ya. saya sih sebenarnya bikin film Pelukis Hantu sih, mindsetnya itu adalah membicarakan sesuatu yang penting, seperti misalnya nilai-nilai kekeluargaan, seperti misalnya isu-isu sosial, seperti misalnya kondisi media kita hari ini, itu tidak harus dengan situasi yang tegang gitu. Dan saya mencoba mendeliver itu lewat komedi. Jadi untuk yang mendapat hiburannya ya alhamdulillah, tapi untuk yang bisa melihat nilai-nilai juga alhamdulillah. Tapi kalau inspirasinya sendiri sih, memang ide ceritanya awalnya itu dari kelas penulisan skenario, pengen bikin sebuah cerita gitu. Terus saya kan dulu waktu kecil sering melukis, jadi ikut-ikut lomba lukis gitu. Terus saya belum pernah lihat nih, di Indonesia ada film tentang pelukis. Tapi pelukis yang seperti apa nih yang menarik? Terus kepikiran lagi, dulu saya waktu kecil sering nonton yang acara-acara mistik yang melukis hantu. Nah, itu yang secara spontanitas saya coba tuangkan. Terus akhirnya nyari background story-nya yang kuat seperti apa. Akhirnya setelah melalui proses penulisan, keluarlah skenario Pelukis Hantu seperti yang sekarang sedang tayang di Disney Plus itu. Iya, Gitu sih. jangan lupa teman-teman selalu akses Disney Plus dan juga nonton Pelukis Hantu, filmnya keren. Keren banget. Anak saya jadi senang film horor abis itu karena dianggapnya lucu ya soalnya filmnya. Iya, jadi Menarik bagaimana banget. kita ketemu makhluk halus tapi bukan takut, tapi malah tertawa, kemudian ujung-ujungnya empati sama dia ya. Iya betul, itu yang saya rasakan. Kasihan gitu, kenapa jadi hantu dia gitu. Tapi yang penting adalah moral story-nya tadi ya, kita bicara Iya, juga tentang iya. Indonesia. Baik, ya tadi sih sebenarnya ada sindiran-sindiran dikit juga gitu ya kalau saya lihat. Tapi Iya. message positifnya juga ada dan itu bagus sih menurut saya, bagus. Terima kasih Bang Roy dan Bung Ari sudah hadir. Kita langsung mulai ya. Jadi akan saya bagi menjadi 3 topik besar. Kita masuk ke subtopik yang pertama dulu ya. Itu terkait dengan bagaimana kita membuat kreatif industri ini tumbuh makin besar, jadi khususnya di bidang konten dan juga film gitu ya. Nah, saya pengen tanya ke Bung Ari dulu nih sebagai content creator. Saya boleh sebut sebagai content creator ya, sebagai penggiat utama konten. Bagaimana Mas? Kok Mas Bung jadi saya beribet, sorry. Bung Ari, bagaimana melihat kondisi sekarang, di mana ini kan app sekarang banyak ya. Disney Plus Hotstar adalah salah satu pilihan bagi pengguna yang bisa dipakai untuk menonton film gitu ya. Nah, ini kan viewersnya beragam. Itu menurut Bang Ari dalam hal menyediakan konten itu sebenarnya ke platform yang mana yang paling bagus ya sekarang? Kalau saya sih melihat bahwa setiap platform ini kan menawarkan medium yang berbeda-beda gitu. Tapi untuk saya pribadi sih harus melihat kecocokan.
Karena pada akhirnya setelah saya lihat, saya juga penonton film melalui media online ya. Saya melihat ada kecenderungan gitu dengan platform yang ini, film-film yang tadi itu cenderung yang seperti ini, dengan platform yang ini cenderung seperti ini, dan pada akhirnya masing-masing platform itu menemukan jati dirinya sendiri secara tidak langsung. Saya tidak tahu ya, secara tidak langsung menurut saya pada akhirnya terlihat gitu. Ada salah satu platform yang menurut saya nuansa filmnya itu selalu suram gitu. Gelap Kita gitu nontonnya gelap, dark gitu. Komedinya komedi yang dark, horornya horor yang kencang banget. Nah, kalau misalnya ada juga platform misalnya seperti Disney yang hadir itu dengan nuansa kekeluargaan, yang ceria, yang fun, sehingga kita menurut saya sih cocok-cocokan gitu pada akhirnya. Nah, mungkin kita sebagai seorang content creator bisa melihat aspek ini gitu. Ketika kekuatan kita itu ada di mana? Pelukis hantu misalnya. Menurut saya pelukis hantu kekuatannya memang ada pada keluarga gitu. Story-nya tentang keluarga, tentang kemanusiaan misalnya. Kemudian delivery-nya juga fun. Jadi menurut saya klop gitu antara tema yang dibawa oleh platform dengan produk yang kita sajikan. Jadi menurut saya sih kalau mau dibilang mana yang terbaik, balik lagi ke si pembuat kreatornya, konten kreatornya, pembuatnya itu. Apakah mood yang dia bawakan sesuai itu untuk dimasukkan ke platform yang, karena kalau saya lihat juga Bang, beberapa produk itu bagus, tapi ketika kita nonton di situ dia jadi kayak nggak match sama produk yang lain gitu, kayak kenapa saya masuk ke sini ya? Secara tidak langsung gitu. Jadi mungkin secara tidak langsung analoginya itu bisa seperti toko gitu, ada toko bangunan, ada toko sembako. Ketika kita masuk ke toko bangunan terus kita nemu beras, jadi bingung gitu, kayak kenapa ada beras di sini. Iya, jadi menurut saya sih pada akhirnya kita mungkin bisa melakukan perbandingan ya. Meskipun platform pasti dia membuka akses seluas-luasnya, produk manapun pasti masuk ke mereka. Tetapi mungkin pada akhirnya ketika jatuh ke masyarakat, ketika masuk ke konsumen, dia secara tidak langsung membangun sifat-sifatnya sendiri gitu, sehingga kita mungkin bisa melihat kecocokan antara sifat produk kita dengan platform yang ingin kita tuju. Mungkin kalau dari saya sih gambarannya seperti itu sih. Itu ya. Nah ini mungkin nyambung juga nih, mungkin lebih saya tanyakan ke Mas Roy. Mohon maaf, mungkin kita nggak harus bahas Disney Plus dulu gitu ya, kita terbuka dengan platform lainnya. Nah, dari sisi content creator yang sekarang sering bermunculan kan lebih banyak masuknya ke YouTube ya. Dia secara produksi lebih cepat mungkin ya, karena pakai handphone aja bikin review, unboxing bisa gitu ya. Nah ini sebenarnya positioningnya seperti apa ya antara aplikasi yang memang bisa nonton film, kemudian juga ada sisi dari YouTube yang memang sifatnya gratis dan kontennya sangat banyak banget, dan dari sisi content creator kan akan melihat, saya sih lebih cocok yang YouTube aja deh gitu, atau saya akan bikin film gitu. Nah ini bagaimana ya menurut Bang Roy? Kalau menurut saya nih, dan tadi saya chime in terhadap apa yang disampaikan oleh, gue manggilnya Bung aja ya, ini nggak apa-apa gua-guaan ya. Gua aja, bebas. Jadi sebenarnya kembali tadi disampaikan itu benar, bahwa sebenarnya ini dengan adanya banyak platform yang tersedia, ini adalah kemenangan buat konsumen sebenarnya. Kemenangan buat konsumen tadi yang disampaikan oleh Bung Ari tadi, bahwa dari sisi konsumennya sendiri mereka punya banyak alternatif ya. Banyak alternatif tersebut karena tadi yang disampaikan berbagai macam medium yang ada itu juga medium platform direct to consumer, saya nyebutnya direct to consumer, itu gue nyebutnya, itu adalah bahwa memang pada saat di awal desain awalnya mereka sudah memiliki suatu pandangan bahwa platform ini akan serve audience mana sebenarnya, konsumen mana yang akan dibawa, dan nilai-nilai apa yang akan dia bawa gitu ya. Tadi sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Bung Ari bahwa dengan adanya platform ini sebenarnya membuka juga buat si para content creator untuk bisa memilah-milah nih. Pada saat gue memproduksi konten yang A, cocoknya memang kayaknya gue taruh di sini. Bukan jadi semakin terkecilkan sebenarnya, bahwa wah gue jadi makin bingung, tapi makin bisa melihat dirinya sendiri bahwa para content creator tuh kekuatan gue di mana sih. Dan kalau bicara mengenai kekuatan gue di mana, dan pada saat gue mau create sesuatu, itu akan lebih resonansinya, dan pada saat orang datang ke platform tersebut akan lebih nyaman nggak gitu. Kayak tadi kata Bung Ari tadi, kayak gue misalnya tiba-tiba pergi ke toko bahan bangunan, tiba-tiba yang gue lihat di situ ada orang jualan kue gitu. Mungkin kita terima, tapi kita agak bingung aja kenapa ada kue gitu. Jadi akhirnya ada disconnection yang menyebabkan konsumen bisa jadi tidak menonton tadi gitu. Nah, kembali kayak bicara mengenai platform YouTube sendiri, kalau saya akan bicara mengenai platform yang sifatnya user generated content, salah satunya adalah YouTube.
Kalau kita bilang bahwa zaman dulu sebelum adanya direct to consumer offering seperti ini dengan ada evolusi yang ada sekarang, memang opsi buat terutama para penonton di Indonesia kan pergi ke YouTube atau kalau nggak pergi ke bioskop gitu ya. Kemudian pandemi mempercepat semuanya segala macam, tapi YouTube tetap sit in dengan fungsinya dia, yaitu apa? Kalau gua secara konsumen menganggap bahwa itu adalah mass market. Jadi gue pergi ke pasar umum gitu. Pasar umum apa? Kadang-kadang di pasar umum juga kan ada ya, ada yang jual ikan, ada yang jual ini. Tapi ya pada ujungnya gue akan pergi ke tempat yang itu aja. Dan kita lihat sendiri di Eropa sendiri evolusi daripada user generated content ini karena mereka mulai harus mengakuisisi konten gitu ya. Jadi mereka juga mulai memikirkan bahwa ada yang namanya konten-konten yang kategorinya eksklusif. Eksklusif itu apa sebenarnya? Eksklusif itu kan bisa berdasarkan periode waktu, bisa berdasarkan jenis kontennya, bisa berdasarkan karena pada saat menaruh itu di mediumnya itu adalah dibeli gitu oleh si platform tersebut. Nah, kembali lagi nih, kalau gue dari sisi produser konten bisa memutuskan apakah dia memang menaruhnya di situ for free karena ada opsi yang lain untuk mendapatkan pendapatan tersebut, karena bisa jadi YouTube itu bagian daripada untuk menunjukkan mungkin Bung Ari bisa setuju atau tidak. Kadang-kadang kan kita konten kreator kita punya idealisme, tapi bersama dengan idealisme tersebut kita kan harus realistis. Ada yang namanya itu hidup kan ya. Jadi malah itu tinggal memilih nih platform mana yang bisa pakai untuk idealisme kita. Karena kita menaruh itu kita tidak tergantung kepada orang yang menonton, tapi ada platform yang lain kita anggap bahwa memang gue di situ ada semi idealisme dan semi untuk menghasilkan konten yang disenangi orang, tapi bisnisnya ada gitu. Jadi kalau menurut saya sih, menurut gue sih kayak gitu Mas. Jadi gue lihat bahwa dengan adanya banyaknya medium ini, gue lihat kemenangan buat konsumen. Sekarang adalah masing-masing medium itu menentukan, memperkuat posisi dia di mata konsumen tersebut. Iya. Berarti gini ya, sebagai content creator bukan hanya harus kreatif ya. Kayaknya kreatif aja nggak cukup, bener nggak sih? Kita harus tahu juga segmen target mana yang mau kita sasar gitu ya. Disesuaikan sama harus ada, jadi disesuaikan sama konten mood yang mau akan kita bikin gitu kan. Nanti kita salurin lah, yang ini kita masukin YouTube deh, yang ini kita masukin ke Disney gitu ya. Mudah-mudahan masuk juga ke Maxstream, betul nggak ya Bang Roy ya? Iya, betul. Karena kayak tadi tuh masa depan itu yang gue cuma mau ini, gue lihat ya pembicaraan ada di dunia ini dengan banyaknya opsi-opsi yang ada, mulai ada suatu pembicaraan, saatnya mungkin akan timbulnya platform baru yang namanya kurator. Kurator mungkin menjadi suatu, we don't know. Karena kan menurut gua adalah sekarang ini kita dalam masa transisi di mana orang menerima nggak dari diproduksi langsung ke platform, nggak melalui bioskop. Konsumen aja lagi diedukasi nih sekarang. Gua siap deh, gitu kan. Terus ada kita bisa tahu nih Mas, mungkin Mas tahu bahwa ada platform-platform tertentu yang benar-benar dia nggak menggunakan konten-konten global gitu, konten lokal sepenuhnya. Dan kontennya edgy, ya sama aja dengan studio kan kita punya ada yang big cinema, ada micro cinema. Jadi kayak tadi kata Bang Ari tadi, sebenarnya Bang Ari tadi bahwa dengan adanya direct to consumer ini seakan-akan buat konsumen ada banyak studio baru nih dengan masing-masing namanya. Mungkin saya boleh beralih ke Bang Roy nih, kalau ngelihat tadi potensi lokal kan banyak banget ya. Ada sekian ribu bahasa, sekian ribu pulau, sekian ratusan ribu orang kreatif gitu ya. Sekarang kan Disney Plus Hotstar udah mulai mengakuisisi konten-konten lokal nih ya. Itu apakah terbuka untuk semua rumah produksi di Indonesia, dan apakah kemudian film-film itu nanti juga akan dibawa ke pasar global? Akan seperti apa nanti Bang? Semua itu masih dalam, kalau boleh dibilang ya, sebenarnya gue ambil general dulu dari sisi dengan makin banyaknya platform-platform direct to consumer termasuk Maxstream ya di situ. Jadi sebenarnya kan ada dua sisi, dari segi legalitas satu, dari segi konsumen. Tadi yang disampaikan oleh Mas ada Bung Arif kan, Bung Arif tadi adalah dari sisi konsumen dan dari sisi konten kreator. Tapi ada satu hal yang juga menjadi selalu hambatan atau bisa potensi untuk hambatan yang kaitan dengan intellectual property dan kaitan dengan legalitas. Karena kadang-kadang kan pada saat kita sebagai content creator, kita kan memberikan lisensi kita adalah untuk dipergunakan di Indonesia. Jadi pada saat mulai jadi internasional itu akan berbeda lagi. Makanya bisa kita lihat ya beberapa konten-konten yang ada di platform baik itu di kita maupun di teman-teman kita toko sebelah juga
ada konten yang ada mungkin di Singapura tapi tidak ada di Indonesia, atau mungkin ada konten yang punya rights untuk Southeast Asia tapi nggak punya konten rights-nya sampai ke US gitu. Itu karena dari sisi legalitas di luar daripada segi konsumennya sendiri. Tadi yang mau saya tangkap dan saya ambil adalah bahwa sebenarnya kalau bicara mengenai storytelling, gue sebagai konsumen, lihat dari sisi konsumen, kadang-kala kita benar yang disampaikan Bung Ari bahwa kita itu boundaryless sebenarnya. Boundaryless dalam arti apa? Selama kita menangkap momen itu adalah sesuatu yang memorable buat kita, buat otak kita, dan kita merasa excited terhadap apa yang kita lihat tersebut, cenderung kita tidak melihat, oh ini produksi dari Thailand, ada ceritanya mengenai Thailand, ini produksi dari Indonesia. Karena kan kalau pada saat kita menonton bisa jadi kita pergi menonton itu karena apa? Ingin reminiscing memori masa lalu, itu satu bisa jadi. Karena gue pengen menonton action genre tertentu gitu loh. Selama di-serve di dalam genre dan logika storytelling yang ada berjalan terhadap konten tersebut, masih masuk di konsumen dimanapun mereka berada, menurut gue adalah bahwa itu still sellable, tetap akan dikonsumsi orang. Gue kasih mundur dikit, mungkin ada konten yang dulu yang teman-teman di sini pasti masih ingat mengenai The Raid gitu ya. Bagaimana itu konten yang sangat disenangi di seluruh dunia gitu ya. Walaupun itu secara story seperti apa, well dependable dan debatable lah menurut orang. Tapi gue pergi ke Jepang waktu itu, orang di Jepang merasa bahwa wow, this is sesuatu konten yang asik gitu ya. Kemudian orang di Eropa juga merasa seperti itu, orang di Amerika seperti itu. Bahkan sempat kan dulu ada isu-isu bilang bahwa kok ada satu film superhero Amerika yang niru-niru ceritanya The Raid, masuk ke gedung, dari atas sampai ke bawah gitu kan, ada ya katanya begitu. Tapi apa? Sebenarnya kontekstualnya adalah orang excitement tadi ya, kalau mau nonton action seperti apa. Jadi kalau dari sisi konsumennya, gue melihatnya sebenarnya kita akan melihat dari konsumen kita itu dan semua platform akan melihat seperti itu. Apalagi dengan adanya direct to consumer itu, kita makin mengetahui juga sebenarnya Roy itu senangnya nonton apa. Ari itu bagian daripada kelompok orang yang senangnya menonton apa. Memproduksi film seri kalau zaman dulu di TV kan berdasarkan rating, sekarang nggak perlu rating. Sekarang mau bicara adalah bisa terlihat langsung nih data-datanya setelah season 1 kira-kira masih animonya tinggi nggak ya kan, tanpa perlu menunggu third party rating, kita sudah menentukan bahwa sebenarnya ini kayaknya trendingnya akan going down. Apa yang terjadi? Jadi sebagai yang memproduksi konten tersebut akan mendapatkan satu komunikasi, maksudnya apakah harus dinaikkan, apakah harus bagaimana. Bahkan dengan adanya direct to consumer ini banyak data-data yang menarik. Jadi menurut gua adalah bahwa satu, probabilitas untuk konten kita terekspos sama orang luar itu sangat mungkin. Ini adalah kesempatan kita juga untuk memperbaiki dari kualitas konten kita. Jadi sudah mulai berpikir lebih generik lagi, sebenarnya konten-konten itu untuk disukai orang apa sih? Bukan hanya dilihat dari sisi konten-konten itu disukai oleh orang Indonesia. Karena tadi itu, selama legalitasnya bisa dipenuhi, maka ada potensi untuk bisa jadi terekspos ke luar negeri. Apalagi kalau ternyata di satu region animonya tinggi gitu, animonya tinggi terhadap produk tersebut, most likely kan orang akan berpikir, gue pengen nih, gue coba deh expose ke keluar agar orang itu bisa menonton. Zaman sekarang ada yang bisa dengan model subtitling, ada yang bisa dengan model bahasa. Ya, gue salah satu adalah contoh selalu bisa menonton film Jepang gitu, tanpa teks bahasa Inggrisnya, ya, tapi tanpa bahasa Inggris, di dubbing bahasa Inggris. Gue tetap nonton karena gue rasa model horor Jepang dengan horor Thailand, di horor US berbeda modelnya. Ada yang sifatnya dengan pakai musik, sementara horor Jepang minim musik tapi lebih banyak ngomong ambient. Horor Thailand lebih dekat ke Indonesia, tapi the purpose untuk sesuatu yang gue sebenarnya merasa gue seneng nih. Itu gue akan tahu Thailand enggak juga. Gue pokoknya lihat filmnya itu. Makanya kalau kita lihat sekarang perkembangan yang terjadi adalah di platform itu makin cepat nih. Oh, setelah season 1 nanti lanjut, setelah season 2 dilanjut lagi. Atau mungkin bisa terlihat berapa durasi lama sebuah film itu akan bertahan di platform tersebut gitu loh. Jadi inilah yang nanti membantu juga untuk para content creator ke depannya. Mungkin tambahan lagi buat content creator Bung Ari adalah bahwa semakin lebih berusaha mengerti kalau misalnya apabila suatu saat nanti ya semakin pembelajaran kuat adalah bahwa pada saat sebuah platform memberikan informasi bahwa saya lihat sebenarnya animonya mereka seperti ini, kita lihat seperti ini,
ternyata mereka lebih banyak dan bertahan di sini. Itu bisa jadi pembelajaran buat content creator untuk memutuskan, berarti mungkin gue kalau di konsumennya di platform itu, gue bermainnya di area ini. Nah itu jadi akhirnya terjadi adalah semakin efektif dalam memproduksi konten, baik itu short form maupun long form. Nah, iya, menarik. Thank you Mas Roy. Mumpung nyambung nih, tadi kita bicara tentang kualitas konten, kemudian juga konsumen, kemudian produksi ya. Dengan adanya perubahan orang menonton sekarang melalui handphone, apakah itu ada pengaruhnya ke kualitas produksi yang akhirnya kita buat? Mungkin dari Bung Ari dulu, boleh? Silakan. Kalau saya kan pengalamannya memang bikin konten yang memang sejak awal didesain untuk OTT, sama bikin konten yang memang didesain untuk tayangan bioskop. Menurut saya pribadi, memang pada akhirnya ada kebijaksanaan tertentu yang kita ambil untuk menyesuaikan kontennya kita. Kalau saya kan memang urusannya kontennya Pak ya, maksudnya membuat sesuatu bagaimana sesuatu itu hadir di depan layar, kemudian bisa dinikmati oleh orang. Nah, untuk saya sih sebenarnya harus ada sedikit penyesuaian teknis misalnya. Katakanlah misalnya kita bikin sesuatu untuk layar lebar gitu, untuk layar yang sangat lebar. Maka detail-detail kecil itu mungkin menjadi sangat berpengaruh gitu. Kita ngambil gambar yang lebar, ini teknis ya. Tapi menurut saya ini mungkin cukup bisa dipahami juga untuk teman-teman pembuat konten kreator. Mengambil gambar dengan layar yang sangat lebar, kemudian dengan pergerakan kamera yang dinamis, mungkin itu akan cukup membantu gitu, karena mungkin orang menikmatinya bisa banyak. Tapi ketika kita bikin untuk platform digital misalnya, dan mayoritas pasti akan menonton di layar mungkin yang paling besar mungkin ya, detail-detail seperti itu mungkin malah jadi akan tidak kebaca, sehingga kita mungkin bisa lebih tidak kelihatan, sehingga kita lebih perkuat pada detail-detail yang memang bisa mendelivery cerita kita gitu. Misalnya lewat ekspresi wajah orang, atau misalnya lewat jadi memahami bahwa perubahan ini juga ada konsekuensinya, itu menurut saya penting. Karena takutnya ketika misalnya kita tetap melakukan jurus teknis kita yang dulu-dulu, pindah platform, orang jadi tidak paham gitu, kayak aduh ini saya nggak nangkap nih kenapa, padahal mungkin itu karena kita tidak mencoba mengalah gitu dengan keadaan bahwa ketika penekanan saya adalah di ekspresi wajahnya yang menangis, saya nggak boleh dong belain gunung gitu. Mungkin kalau di layar lebar mungkin orang sedih dan gunungnya gede di belakang, mungkin akan masih berasa gitu, kayak wah gunungnya gede gitu ya? Dia sedih lagi gitu. Tapi ketika misalnya platformnya sudah berganti, saya sebagai seorang content creator harus berkreasi juga gitu, kayak ini maksud saya ini akan lebih kebaca kalau saya memperkuat di sini aja. Jadi memang ada hal-hal seperti itu yang kemudian di kalangan kami konten kreator juga ada diskusi seperti itu gitu, untuk bagaimana nih konten kita ini tetap menarik, karena menurut saya mau tidak mau itu harus dipahami bahwa ini adalah hal teknis yang berkaitan dengan output yang kita sajikan kepada audiens kita gitu. Tapi untuk saya pribadi sih mungkin dari sebelum lupa juga ya, satu kesyukuran saya banyaknya OTT yang kemudian hadir di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi support bagi teman-teman yang pembuat konten kreator di sana. Dulu ketika belum ada OTT itu kita agak kesulitan gitu. Ketika kita sudah punya karya, kita mau rilis ke masyarakat, kadang-kadang wadah mediumnya itu nggak ada gitu. Misalnya sederhana aja, bioskop misalnya. Saya ini orang timur ya, bioskop di Indonesia Timur itu cuman ada berapa layar gitu. Jadi sekuat apapun saya berusaha meyakinkan, misalnya katakanlah produser, bahwa Indonesia Timur filmnya pasti menarik Pak, akan ada pertanyaan berapa banyak yang nonton, apakah orang Jakarta seperti itu untuk melihat Indonesia Timur, ada pertanyaan itu gitu. Tapi ketika saya masuk lewat platform digital, maka ini sekarang kan Indonesia juga sinyal sudah cukup merata ya, jadi target pasarnya itu jadi membesar gitu Pak. Yang dulu misalnya saya harus memperhitungkan selera orang kota aja ketika bikin film layar lebar, sekarang saya sudah tidak terbatas dengan itu saja. Kalau misalnya saya mau bikin film yang menyenangkan ditonton orang Ambon, orang Papua, orang NTT, orang Sulawesi, ya wajar-wajar aja gitu. Mungkin pada akhirnya orang-orang di kota besar akan tidak paham kayak kenapa ini lucu ya. Tapi ketika pasar saya yang saya target paham materi saya, maka itu sah-sah saja. Dulu itu bisa menjadi kendala banget gitu, ketika kita sampaikan konsep itu, kayak produser
ini kenapa nih seperti ini, ada apa nih? Oh iya Pak, kalau di sana background story-nya seperti ini. Aduh, tapi orang Jakarta nggak paham nih. Nah, ini yang kemudian menurut saya ini terobosan digital ini membuat kita konten Iya, kreator itu punya kekuatan baru lagi gitu. Jadi jangan ragu-ragu, iya, misalnya teman-teman di Kalimantan mau bikin film yang kuat di Kalimantan aja nggak apa-apa gitu. Menurut saya nggak iya, apa-apa selama ibaratnya kan pada akhirnya digital akan menghitung orang per orang yang nonton, bukan orang yang datang ke bioskop kan. Jadi misalnya iya. orang di Sepinggan misalnya atau di mana yang nggak punya bioskop juga tetap akan menjadi penikmat karya kita gitu. Kita tidak lagi bergantung pada satu fasilitas yang belum tentu ada di tempat lain. Itu sih Sama ya. menurut saya sih Betul. menariknya di situ gitu. Sehingga Ya, ya. itu bisa menjadi energi banget buat konten kreator gitu. Iya, iya. Pastinya lewat Telkomsel dong ya, dengan jaringan terbaiknya ya, nonton videonya. Terjangkau Yes. sampai mana-mana, itu nggak Bung Ari? Sampai Papua pedalaman juga ada itu, Bos. Kalau udah lama ada kita. Luar biasa ya, sebenarnya kok dari OTT sendiri bisa banget kita pelajari. Tapi sebagai content creator juga kita harus perhatikan banyak hal ya, selain tadi audiensnya, teknologinya, sosial medianya, creativity-nya juga. Jadi sebenarnya the whole group ya, jadi kita nggak bisa lagi jadi single content creator, tapi kita harus sering bergaul lah ibaratnya gitu ya. Buat para content creator, sering bergaul dengan banyak orang gitu, jadi jangan cuma sendirian dong. Oke, kembali ke kondisi pandemi sekarang ini, kan kita tetap harus positif gitu ya menghadapinya ya. Saya pengen tanya sama Bung Ari nih, hambatan pasti ada kan ya pada saat produksi, kita nggak bisa syuting dan segala macam, apalagi di ibu kota dan sangat susah dan lain hal gitu ya. Kira-kira ada tips nggak sih bagaimana kita cara produksi pada saat pandemi ini, ataupun ada ide cerita apa yang bisa diangkat pada saat pandemi ini buat teman-teman content creator yang akan mulai bikin konten? Oke. Ini kan sekarang kita dituntut untuk masuk ke era digital nih. Dan perubahannya itu drastis sekali, Bang. Perubahannya itu drastis sekali menurut saya. Nah, saya itu mungkin salah satu yang beruntung ada di dua era tadi ini. Kita sempat mengalami era yang konvensional, kemudian kita bergeser ke era yang digital. Yang segalanya manual, kemudian akhirnya kita harus belajar lagi ini bagaimana caranya memindahkan yang manual ke digital. Dan ini menurut saya adalah posisi yang cukup strategis gitu sebagai seorang content creator. Era transisi tadi yang kita sudah singgung di awal sama-sama, era transisi. Nah, yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita memasuki platform digital tapi mindsetnya masih konvensional gitu. Itu yang menurut saya sih harus kita cari gitu celahnya. Era pandemi seperti saat ini juga memberikan tantangan besar lagi seperti kepada kita. Kalau misalnya kita terus berkutat pada tradisi-tradisinya kita, misalnya produksi harus timnya besar, ini pembagian tugasnya begini. Nah, itu mungkin akan sedikit mempersulit gitu. Tetapi ketika kita fleksibel, menurut saya sih kata kuncinya itu di fleksibilitas gitu. Bagaimana caranya kita mengakali segala sesuatunya. Ini contoh aja ya. Kemarin karena ada situasi pandemi, kami itu harusnya punya proyek untuk bikin sebuah talk show. Nah, kalau kita bicara elemen-elemen talk show kan pasti ada panggung, ada penonton, kemudian ada multicam mungkin yang bisa memotret sehingga talk show kita itu bisa berlangsung dengan baik. Nih, ini misalnya hal yang kita lakukan hari ini kan, talk show-nya akhirnya bisa dirubah dalam bentuk format digital. Timnya mungkin jadi lebih kecil. Nah, kemarin itu salah satu terobosannya kami itu adalah kru yang bekerja di situ juga berperan sebagai penonton. Sehingga reaksi penonton itu tidak lagi kita dapat dari penonton konvensional yang harus kita dudukkan 10-50 orang, enggak. Tapi langsung dari teman-teman kameramen boleh tertawa ya, teman-teman audio boleh tertawa ya, tepuk tangan ya kalau ada yang seru ya. Nah, saya pikir sih hal-hal seperti ini yang menurut saya sih akan sangat mendorong kita dalam industri kreatif untuk bisa mencari solusi gitu. Kita nggak bisa nih kumpul, kita misalnya katakanlah dibatasi hanya kumpul 30 orang. Lah, saya mau bawa penonton 50 orang udah nggak bisa. Gimana nih caranya saya masih tetap dapat ambience-nya? Kru-krunya saya aja yang saya arahkan gitu. Jadi menurut saya sih untuk bisa menjawab tantangan zaman era digital, tambah lagi dengan hal-hal seperti pandemi dan lain sebagainya, saya rasa sih fleksibilitas kita untuk tidak berpaku pada hal-hal yang konvensional itu yang bisa membuat kita bisa berbeda gitu, bisa maju daripada yang lain sih. Saya pikir sih terobosan-terobosan itu sih yang harus dicari gitu, Bang. Jadi kita kreatif, tapi juga kita adaptif. Kalau dari Bang Roy gimana tuh? Itu tepat yang disampaikan Bung Ari tadi, bahwa satu sebenarnya adalah memang adaptif itu harus penting sekali dengan adanya sesuatu yang sekarang ini. Karena produksi to certain extent kan
kita harus terima inilah realita baru kita ya sampai nanti ditemukan. Even ditemukan vaksin pun kita belum tentu kembali ke realita yang lama gitu. Jadi adaptasi itu bisa dua sisi. Adaptasi tadi yang tentunya mempergunakan apa yang sudah ada dalam artian tadi menggunakan kru-krunya. Kalau menurut gua adalah make do what we have gitu ya, dalam artian tetap mendapatkan output yang kita inginkan, satu. Kedua adalah mempergunakan teknologi juga. Karena teknologi seperti apa? Kalau tadi kata Bung Ari bahwa dengan screen akan mempertimbangkan, mungkin akan bisa dicari cara untuk menimbulkan ambience yang sama. Contohnya, gua ambil contoh percontohan adalah mungkin ada pernah lihat Mas Ari sama Bung Ari di artikel bagaimana kita continue untuk syuting The Mandalorian itu dengan menggunakan model baru tuh, screen baru, teknologi agar tetap menimbulkan ambience-nya seakan-akan kalau dulu kan harus di set tertentu keluar jalan, sekarang sudah mendapatkan foto tersebut, sekarang bagaimana menyampaikan agar tetap terjadi syuting dan pada saat angle-nya diambil itu tetap mendapatkan hasil yang sama. Itu dipakai juga pada saat syuting film Batman kan sekarang ini katanya mengkombinasikan menggunakan teknologi tersebut. Apalagi sekarang dengan animasi ini berarti semakin kuat kita mempergunakan teknologi cloud yang ada untuk melakukan rendering walaupun tidak sama tapi tetap bisa dilakukan ya. Karena kan dari zaman dulu pun sebelum pandemi ini rendering itu bisa dilakukan melalui teknologi yang available. Jadi kedua adalah tentunya makin terbuka lagi untuk para content creator sekarang ini ataupun para producer ataupun director harus lebih teknologi savvy untuk mulai melihat sebenarnya apa sih teknologi available yang ada di sana, yang ada di luar yang bisa membantu. Dan menurut gua sekarang ini ada timbul baru-baru nih teknologi yang baru di market yang dulu mungkin hanya dipakai kalau hanya situasi emergency, sekarang menjadi new norm. Oh, itu bisa dipakai dan memang dibutuhkan untuk memakai tersebut. Ya kayak contohnya kita ini kan normal baru kita adalah bahwa kita berdiskusi tapi tanpa perlu bertemu, tapi mencapai tujuan yang diinginkan gitu ya. Kalau tadi sangat gua chime in terhadap yang disampaikan Bung Ari tadi, Mas Aris, adalah contohnya live production seperti yang acara-acara TV show gitu ya. Benar, di Amerika aja kita bisa lihat bahwa late night show itu sekarang yang dari awalnya dulu tanpa ada penonton, terakhir yang akan tepuk tangan dan ketawa itu adalah ya crucialnya gitu. Jadi itu tetap menimbulkan, bahkan untuk kita bicara di luar daripada film aja, kita bicara mengenai sports aja, ternyata live sport itu tanpa ada suara penonton itu tidak sama gitu. Jadi akhirnya makanya sekarang ada teknologi dari orang Jerman, orang Korea menciptakan bahwa pada saat live shoot itu akan tetap terdengar suara penontonnya gitu loh. Jadi agar pada saat di capture sama TV tetap menghasilkan ambience yang sama. Jadi kembali lagi nih, kedua adalah adaptasi dengan mempergunakan teknologi itu menjadi penting dan important. Ketiga, mungkin kalau saya tambahkan kaitan dengan adaptasi dengan tadi new norm. Kadang-kala mungkin ada yang terjadi, satu sisi bisa cut cost, tapi satu sisi juga para produser konten harus menyiapkan diri bahwa ada kemungkinan ada lonjakan biaya gitu loh. Karena apa? Dari artian untuk persiapan keselamatan gitu loh, keselamatan, safety ini. Yeah. Karena apa? Contohnya, gue kasih contoh nih, National Geographic tetap melanjutkan syuting-syutingnya di daerah-daerah tertentu. Nanti akan ada, kita punya konten National Geographic, kalau tidak salah Will Smith itu menjadi salah satu aktornya di situ. Dia ikut bercerita di situ. Bagaimana terjadi penambahan elemen-elemen yang penting karena apa? Setiap mau syuting swab test, setiap mau syuting maksimum berapa orang yang ada di dalam satu ruangan tersebut, berapa jauh, berapa dekat, isolasi ya kan. Sementara kadang-kadang bisa dibilang isolasi bisa, tapi kadang-kadang juga nggak bisa diisolasi ya untuk beberapa kru-kru tertentu. Nah, inilah yang menyebabkan nanti akan ada penyesuaian gitu loh. Jadi penyesuaian yang terjadi itu juga menyebabkan baik si penyedia konten, pengkonsumsi, pengambil konten, penyedia platform akan mengalami penyimbangan. Karena dia akan melihat tentunya production cost itu bisa jadi ada yang menurun, tapi di satu sisi lain bisa jadi ada production cost yang sekarang harus naik. Mungkin Bung Ari pernah merasakan itu juga, bahwa ada cost yang buat teman gua Fajar ngobrol saja, gua lihat dia setiap syuting, gua bilang setiap syuting harus swap, harus gua bilang ya sesuatu yang cost yang
belendung. Nah ini yang bahayanya nih, pada saat awal projection cost-nya tiba-tiba cuma X, masuk pandemi harus adaptasi nih, si cost-nya ternyata akan lebih. Tapi in net dengan adanya pandemi ini menurut gua adalah tentunya akan semua manusia itu akan melakukan penyesuaian. Si pemproduksi konten akan melakukan penyesuaian, si penyedia platform juga akan menyesuaikan, karena kayak Mas Aris dengan Maxstream-nya semuanya kan akan lebih banyak nih informasi-informasi yang di churn. Jadi kembali lagi yang gue bilang bahwa informasi itu untuk si content creator adalah bisa jadi menjadi satu elemen yang penting untuk mereka dapatkan, agar mendapatkan pada saat berdiskusi dengan mereka itu sudah berdasarkan data. Nah itu yang tadi, si content creator juga mesti belajar menganalisa data, membaca data tersebut, dan menyesuaikan atau menyeimbangkan antara idealisme dengan bisnisnya tentunya. Tinggal mengukur lah mana ya yang bisa dilakukan kan. Jadi itu dia yang menurut gua. Bahkan untuk dari sisi gua sendiri, dari sisi OTT, sekarang kita baru bicara mengenai subscription model. Tapi kalau bicara mengenai di India, Disney Plus Hotstar itu gabungan antara effort dengan S4. Di Indonesia juga kan ada yang effort dengan S4. Jadi subscription dan advertising gitu. Indonesia masih subscription. Who knows nanti Mas Aris, bisa jadi ada yang beda lagi, yang lain lagi. Karena we don't know. Orang mengalami perbaikan, mungkin nanti studio kayak nanti Bung Aris memproduksi sesuatu, ada yang eksklusif, mungkin ada platform yang berani bilang bahwa gua akan charge konsumen special price, karena gue lihat ini adalah konten yang sangat menarik dan eksklusif, hanya ada di gua, dan konsumen akan menyebabkan ada hitungan bisnisnya lah buat mereka nantinya. Iya. Jadi kesimpulannya kita masih terus bisa berkreasi ya, tapi kita harus pinter-pinter beradaptasi, kita menyesuaikan diri dengan teknologi yang paling baru, digitalisasi sudah terjadi, yuk mari kita sama-sama bangun industri kreatif lokal ini supaya lebih maju. Intinya itu ya tadi ya. Oke, saya tuh sebenarnya pengen banget masih diskusi, pertanyaan saya masih banyak nih di list, kalau di list down masih kita baru sampai di tengah, tapi mohon maaf sayang sekali waktunya sudah hampir habis. Jadi sebelum saya nutup sesi ini, saya ingin dengar dari masing-masing narasumber kita nih, mungkin bisa dari Bung Ari dulu ya. Pertanyaannya satu, nanti kemudian dilanjut juga dengan Bang Roy ya. Harapannya nih untuk dunia film dan video on demand ini ya sekarang di Indonesia kedepannya seperti apa? Gambaran gedenya visi dan misi Anda seperti apa? Silakan, Bung Ari. Pertama sih mungkin saya akan mengutip kata-katanya Disney sendiri ya, Walt Disney, keep moving forward. Kita itu harus tetap bergerak ke depan. Jangan sampai kehadiran platform OTT ini membuat kita stuck gitu, tidak berhasil menjawab tantangan zaman. Justru kita harus melihat ini sebagai peluang besar, seperti yang tadi sudah kita diskusikan panjang lebar, menganalisa sifat-sifatnya seperti ini, produk-produk yang disukai seperti ini, target marketnya seperti ini, sehingga kita bisa menyesuaikan kreasi kita itu cocoknya untuk ditaruh di platform yang seperti apa. Kedua sih, saya berharap karena memang kehadiran platform digital ini sifatnya masif ya, kalau untuk hitungannya saya tidak bergantung pada medium-medium konvensional seperti bioskop. Mudah-mudahan ke depan di masa yang akan datang ada lebih banyak konten-konten yang sifatnya lokal yang bisa kita nikmati lewat platform OTT ini, sehingga karena kan tidak ada lagi beban terhadap katakanlah seperti yang tadi kita diskusikan, bioskop misalnya tidak ada di daerah-daerah pelosok, sehingga keterwakilan konten-konten mereka itu tidak bisa kita saksikan. Mungkin dengan adanya OTT sekarang ini, keterwakilan mereka bisa lebih banyak kita hadirkan gitu, sehingga kita tidak lagi bergantung pada konten yang sesuai dengan selera masyarakat pusat perkotaan, karena peradaban ini kan sudah di mana-mana gitu, di mana ada sinyal Telkomsel, di situ ada peradaban gitu, sehingga saya harap sih peradaban pada tempat-tempat itu sudah bisa kita potret hari ini, sehingga kita bisa menikmati keanekaragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara lengkap. Itu sih. Merdeka. Iya. Jadi sebenarnya seluruh bangsa Indonesia ini ya sangat luas ya. Betul. Jangan utamanya konten timur perbanyak lah, mungkin lebih banyak lagi kreator-kreator dari Indonesia Timur yang bisa hadir, kan saya senang juga gitu. Betul. Mungkin saya juga kan terbatas selama ini.
tokonya Iya, udah ada udah dan ada. banyak tinggal diisi nih sama Betul. kue-kue tadi itu ya, barang Betul bangunan. gitu. Setuju. Siap, siap. Kalau dari Bang Roy gimana nih sebagai pemain di platform? Ya, harapan gue tiga nih, tiga sebagai konsumen. Sebagai konsumen, gue berharap memang konten-konten kita makin banyak ya, konten-konten lokal makin banyak, konten-konten lokal yang bukan saja hanya dikonsumsi oleh para konsumen lokal, tapi adalah menjadi konten-konten yang winning content, bahkan bukan di Indonesia saja, tapi di luar juga, karena menurut saya kita punya kapabilitas itu, kita punya kemampuan itu, karena I have no doubt about it, gitu ya. Tinggal bagaimana, how serious are we, want to make sure, itu tadi, poinnya adalah bukan melihat Indonesia, gua mau menjadi sebuah konten yang dinikmati secara global. Jadi akan change mindset lah. Jadi konsumen itu, gue sebagai konsumen berharap para konten kreator mulai berpikir itu untuk menjadi global player dalam hal ini. Karena platformnya ada, potensi untuk menjadi bagian dari itu ada. Gitu ya. Kedua, gue sebagai platform sendiri, sebagai pengguna platform ataupun menjadi bagian dari platform itu, tentunya kita berharap bahwa ini juga menjadi medium untuk meningkatkan kreativitas anak-anak Indonesia, untuk mereka punya keberanian, satu. Kedua adalah mereka bisa menunjukkan kemampuan tersebut, belajar dari yang konten-konten yang ada di platform tersebut, ya. Jadi selalu membuka diri agar bagaimana cara mereka men-treat suatu produksi yang saya kembali ke nomor satu ya, saya akan bisa. Dan ketiga adalah bahwa para konten kreator yang ada sekarang ini menjadi savvy terhadap data, karena apa? Dengan begitu kan semakin bisa untuk memproduksi konten yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, yang ketiga tentunya kaitan dengan situasi yang dengan pandemi ini. Kita melihat bukan hanya berhenti di pandemi. Jadi gue melihatnya bahwa sebenarnya dengan situasi yang ada ini adalah percepatan terhadap apa yang kita selama ini kita belum anggap sebagai sesuatu yang penting. Maka saatnya lah kita memang bertransformasi dengan cepat, mengubah tadi yang disampaikan oleh Bung Ari, bahwa ini bukan cuma gue create karena dulu ada studio, sekarang gue pindahin. Enggak, mindsetnya berbeda. Gue meng-create suatu produk untuk platform itu karena gue tahu bahwa itulah yang akan works well di platform tersebut. Itu kan turn around terhadap mindset pada saat memproduksi konten tersebut. Karena at the end of the day, semua pemedia platform siapapun yang termasuk Telkomsel, apalagi dengan adanya infrastruktur, menurut saya melingkupi semua ini. Infrastruktur itu penting. Infrastruktur itu dalam artian baik itu untuk mentransmisikan datanya tadi, ketersediaan, kedua adalah bertransaksinya juga dipermudah gitu oleh semua platform ini. Tapi tadi dengan adanya infrastruktur semua ini dan kita punya konten kreator yang bertransformasi juga untuk melihat dari viewership, bukan hanya dari sisi dia konsumen, tapi juga mulai dari sisi platformnya sendiri. Mudah-mudahan kita akan menghasilkan konten-konten yang mumpuni, yang benar-benar dinikmati banyak orang, baik itu short form, long form, baik itu genre-nya yang sifatnya yang entertainment ataupun factual. Karena ada satu hal yang harus dari sisi gue pengen nih lihat lagi nih, kalau gue lihat Net Geo itu kan konten-konten faktualnya menarik, storytelling atau factual. Gue sangat menunggu orang-orang Indonesia meng-create hal yang sama. Iya, betul. Gue yakin bisa, gitu loh. Gue nggak tahu ya, gue punya pikiran bisa kok, pasti masa nggak mungkin lah, gitu loh. Agak ini gue ya, nasionalis Indonesia gue, kenapa nggak bisa otaknya sama kok. Tinggal maunya ada yang mau mendukung nggak? Itu kan kita mau mendukung. Tapi kalau kita lihat di Net Geo, di Net Geo sendiri kita explore Net Geo di Indonesia itu begitu banyak, Mas Aris. Dan mereka sebenarnya sudah menjadi bagian daripada memproduksi konten-konten, itu baik digital short form. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita juga bisa jadi mempergunakan mereka juga untuk menghasilkan konten-konten yang lebih luas kaitan dengan faktual tadi. Itu yang 3 hal lah yang gua harapkan dengan media platform, perkembangan media platform sekarang ini.
Thank you. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu nih buat kita semua. Kan kru dan semua kita tepuk tangan ya. Terima kasih Bang Roy dan juga Bung Ari sudah hadir pada hari ini. Diskusinya luar biasa. Sebenarnya masih banyak, saya pengen nyambung lagi. Nanti mungkin kita bisa offline habis ini. Sehat selalu dan sukses selalu buat Bang Roy dan juga Bung Ari. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah menonton sesi panel diskusi dengan Bang Roy dan Bung Ari. Semoga mendapatkan insight yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Wow, luar biasa banget ya. Makasih banyak Mas Aris sudah memandu sesi diskusi kita yang tadi ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Dan Sama-sama ya. kita bertemu di lain kesempatan ya Mas Aris ya. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman, untuk semua teman-teman yang sudah menonton, saya percaya kalian semua sudah mendapatkan insight yang luar biasa bagus sekali ya, dan bisa Anda terapkan buat sehari-hari nih ya. Dan sekali lagi teman-teman, ya ini pengen ingetin lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk ikuti sesi selanjutnya yang akan ada di The Next Day Summit ya. Dan untuk penonton juga yang ingin mendapatkan e-sertifikat, bisa langsung aja diisi feedback form ini ya.